Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how's life today? How are you guys? I am fine. And you? Oke, I'm fine, thank you. So, jadi kali ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. So, di sini siapa ya yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Atau semuanya hadir? Oke. Semua hadir, Miss. Oke, thank you. Oke, jadi materi kita kali ini adalah simple past tense. Kelihatan slide-nya? Aman, Miss. Oke, di sini ada pertanyaan nih. What is simple past tense? Kira-kira ada nggak ya yang udah pernah tahu atau ada yang pernah belajar mungkin apa itu simple past tense? Ada yang tahu? Simple present tense itu yang biasanya buat memberitahu kegiatan yang lagi berlangsung, Miss. Maaf, ini simple past tense ya, bukan simple present, Oh, bukan maaf, simple. Miss. Kacamatanya copot tadi, Miss. Oke, nggak Bentar, apa-apa. pakai kacamata dulu, Miss. Oke, gimana? Oh, simple past tense itu yang buat kejadian kemarin-kemarin ya, Miss ya. Iya. Selain itu ada lagi tanggapan yang lain? Mungkin ada penjelasan yang lain? Oke, tidak ada ya. Nah, benar. Jadi, simple past tense itu adalah tense atau kalimat untuk menjelaskan kejadian di masa lampau, entah barusan tadi, entah kemarin, 2 bulan yang lalu, ataupun setahun yang lalu, atau dulu kala seperti itu ya. Jadi simple past tense ini dapat kita temukan di naratif teks, recount teks, atau teks-teks yang menceritakan kejadian di masa lampau. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, em, ada nggak yang tahu jenis-jenis dari kalimat simple past tense? Sebenarnya jenis-jenis ini ada juga di semua tenses. Tetapi untuk past tense sendiri juga apa ya? Kita berfokus dulu ke simple past tense ini. Ada yang tahu mungkin kira-kira apa saja ya jenis-jenis kalimatnya yang digunakan? Ada yang tahu? Nah, jadi eh, jenis-jenis kalimat yang digunakan di setiap tenses itu sendiri ada dua, yaitu verbal tenses, verbal sentence sama nominal sentence. Kemudian kita menjelaskan tentang ini dulu ya. Saya menjelaskan tentang verbal sentence dulu. Oke, verbal sentence ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Namun di kata kerja yang digunakan untuk past tense sendiri, yang digunakan dalam kalimat positif itu ada verb to. Kemudian di
kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb one. Nah, untuk yang kalimat positif, nanti formulanya seperti ini. Subject plus verb to plus object plus adverb. Nah, objek dan adverb ini sebenarnya opsional aja. Bisa digunakan, bisa juga tidak. Sebenarnya, kalau misalkan hanya subjek dan juga verb to, itu bisa saja menjadi kalimat sempurna. Kalimat lengkap ya. Nah, contohnya untuk kalimat positif ini, the teacher came to library yesterday. Mungkin ada yang mau mencoba membuat kalimat positif dari past tense selain dari contoh. Satu kalimat saja ya. Mungkin ada yang bisa. Saya tunjuk saja. Oke, Maila, coba buat satu kalimat kalimat positif dari past tense. Bisa? Kalimat positif ya, Miss. Iya, satu aja kalimat positif. I broke some donuts Oke, yesterday. oke. Kemudian ada kalimat negatif. Contohnya itu, rumusnya itu adalah subject plus did plus not dan juga diikuti oleh verb one. Contohnya, the teacher did not come atau bisa disingkat juga the teacher didn't come. Oke, sampai di situ ada yang bisa buat contoh lagi? Nurul ada Nurul? Nurul ada? Gak ada ya? Oke, kita lanjut saja ya ke kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif ini bedanya hanya eh, auxiliary-nya dipindahkan ke depan sebelum subject. Nah, yaitu did plus subject plus verb one plus tanda tanya ya, seharusnya di situ. Contohnya, did the teacher come to library yesterday? Seperti itu. Kemudian, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum Belum, kita Miss. lanjut, no ya. Kita lanjut. Oke. Hati-hati, Miss. Kemudian ada nominal sentence. Apa sih kira-kira bedanya nominal sentence sama verbal sentence? Kira-kira ada nggak ya yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kalau nominal sentence itu apa ya? Tidak ada kata kerjanya ya, Miss. Mm-mm. Ada yang lain? Oke, untuk sementara kata Maila nggak ada kata kerjanya. Sebenarnya semua kalimat itu ada kata kerjanya. Cuman di sini kata kerjanya dialihfungsikan, maksudnya digunakan oleh yang was were ini. To be-nya itu dialokasikan untuk kata kerja. Jadi selain dia posisinya sebagai to be di situ, dia juga sebagai kata kerja. Nah, jadi eh, nominal sentence ini selalu diikuti oleh ana. Jadi adjektif, noun, sama adverb. Kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan. Seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan verb dari yang kayak di kalimat verbal seperti itu. Dia kalimat verbnya itu sudah digantikan oleh was sama were atau kalau di kalimat lain bisa is, bisa seperti itu. Nah, jadi formulanya itu adalah subject plus was were plus ana.
Ini was were-nya disesuaikan dengan pronoun ya. Jadi I, you, we, they, see, it itu tidak semuanya menggunakan ini. Jadi menyesuaikan, ada yang menggunakan was, ada yang menggunakan were. Contoh dari kalimat positif ini yaitu I was a stamp collector. Jadi dia adalah seorang pengoleksi stempel. Ada yang bisa buat kalimat lain, contoh lain mungkin? Ini kan pakai noun. Ada yang mungkin yang menggunakan adjective atau adverb mungkin? Ada yang bisa? Oke. Jadi ini ya, seperti ini contohnya kira-kira seperti inilah kalau menggunakan salah satunya. Oke, lanjut ke kalimat negatif. Kalimat negatif di sini formulanya subject plus was were plus not plus adjective, noun, or adverb. Contohnya, I was not a stamp collector. Atau bisa disingkat, I wasn't a stamp collector. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Miss. Belum. Oke, kita lanjut ke eh, kalimat interrogatifnya. Sama aja sih kayak tadi, cuman dipakaikan was atau were. To be-nya. Oke, was atau were plus subject plus adjective, noun, atau verb. Contohnya, was I a stamp collector? Seperti itu. Nah, karena kalian sudah lumayan mengerti, kita lanjut saja ke contoh pertama. Silakan dibaca dulu 3 menit dari sekarang. Sudah dibaca semua? Sudah, Miss. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Eh, Kira-kira ada nggak yang menemukan kalimat verbal dalam teks ini? Saya, Miss. Oke, silakan. Carlo went to school by a bike yesterday. Oke, satu kalimat aja ya dulu ya. Setidaknya kalian sudah paham di mana kalimat seperti apa yang termaksud dalam kalimat verbal dan juga nominal. Kemudian untuk kalimat nominal, ada yang sudah menemukan? Yang 10 minutes later itu bukan, Miss. 10 minutes later. 10 minutes later. Ah, itu bukan ya. Kalau itu bukan kalimat nominal. Kalimat nominal itu ingat lagi yang ada was were. Kira-kira ada yang sudah menemukan? Kalau he didn't cry itu kalimat apa, Miss? He didn't cry itu kalimat negatif karena did not plus verb one. Kira-kira yang mana ya kalimat nominalnya? Ingat ya, subjek yang yang sering digunakan itu bukan hanya I, bisa juga yang lain. I, you, we, they, she, it.
Kemudian diikuti oleh was were dan juga adjective, noun, dan adverb. Kira-kira ada yang sudah menemukan? Gimana? Ada yang sudah menemukan? Belum ya? Nah, ini contohnya. It was the first time. Kemudian, his uniform was wet and dry and dirty. Nah, itu salah satunya contohnya yang kita temukan. Kalau misalkan yang di 10 minutes tadi itu kan pakai went, dia pakai kata kerja. Kalau yang ini, yang kalimat selanjutnya, yang his uniform was wet. Nah, setelah was diikuti oleh apa? Kata adjektif, kata sifat. Sifatnya basah dan kotor. Seperti itu. Nah, kan tadi kalian kebanyakan yang menemukan itu adalah kalimat verbal. Kira-kira ada berapa kata kerja bentuk kedua yang kalian temukan dalam kalimat ini atau paragraf ini? Apakah ada yang bisa menjawab? Nurul ada, Nurul? Atau Sinta bisa menjawab? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3? Nah, jadi kita jawab aja ya. Jadi yang termaksud dalam kategori verb to di sini ada ini when, kemudian ridden, wanted, kemudian ada apa lagi ya? Fell, even loved, ya itu juga. Kemudian ada told. Oke, selanjutnya ada contoh lagi. Nah, ini sekedar ini aja ya, untuk mengenalkan aja. Jadi, ini adalah cerita rakyat dari Surabaya. Mungkin kalian sudah familiar, yaitu cerita Sura dan Baya. Nah, ini juga mengandung kalimat-kalimat past tense. Setelah itu, oke, di sini ada latihan, yaitu please make a simple story or your experience by using this material. Maksimal consist of 2 paragraph. Nah, di sini untuk meringankan nggak usah 2 paragraf juga nggak apa-apa. Yang penting setidaknya kalian bisa bercerita atau mengungkapkan sesuatu menggunakan simple past. Oke, ada yang mau duluan?
Ada yang mau duluan? Mungkin kemarin habis ngapain, cerita aja, nggak apa-apa, boleh. Atau kejadian yang, apa ya, unforgettable story juga bisa. Ada yang mau? Kira-kira ada nggak ya? Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Sudah selesai kok, tinggal ini aja, exercise-nya aja. Ada yang bisa kira-kira? Saya Miss. Oke, boleh langsung aja. Siapa Maila ya? Last month with New Year. Yes, Miss. Last month was New Year holiday. I and my family went to Pangandaran Beach for a vacation. We took a tourism bus to go there. We left at 7 o'clock in the morning. The trip took about 4 hours and we arrived at around 11 a.m. As we arrived there, I walked down to the beach. It was a nice sunny day with a blue sky and a gentle breeze. I saw some seagulls fly around hunting for fish. The waves there were suitable for swimming, but I didn't swim because I could swim and only play with the water on shallow part. We also didn't miss our opportunity here taking some picture with the background of scenic Pangandaran Beach. Before we went home, I looked for some beautiful souvenir at the nearby shop there. Eventually, we went home at about 7 o'clock p.m. It was a memorable experience for me with my family. Itu Oke. Miss contohnya. That's all for me. Oke, ada lagi? Kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan pengalamannya? Nurul ada? Oh, enggak ada ya. Siapa ya? Ray punya experience gak yang mau diceritakan?
Atau Sinta, Anit, atau Safety? Ada Miss, tapi apa namanya yang waktu dulu kecil itu Miss pernah Oke, nggak ke apa-apa. Ancol. Oke. Boleh? Langsung saja, Ray. Untuk mempercepat ya, kita selesai. Oke, Miss. I ever go to Ancol. Mm-mm. The place is in Jakarta. I went to Ancol with my father and my mother. It was my egg at 4, I think, and that was a very fantastic experience. That's all, Miss. Oke. Ada lagi? Mungkin Safety? Ada yang mau diceritakan? Sudah lumayan bagus ya tadi penggunaan verb to-nya, kemudian kalimatnya